adalah cara saya untuk mengantisipasi, mempermudah cara pemananan porang ketika porang dorman dengan tidak sama. Untuk lebih jelas apa caranya atau triknya, simak video saya selanjutnya. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, sobat petani porang di seluruh Nusantara, sobat YouTube dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi ini saya sedang berada di lahan, tepat di belakang saya ini adalah lahan yang usia 2 musim. Ini sudah mendekati hampir 85% dorman secara total. Ini di atas LDPL 52 dasar permukaan laut. Tentunya sangat membedakan pertumbuhan si dorman si porang, dan dengan faktor cuaca juga mendukung dari perubahan iklim menjadi dorman porang sangat cepat. Sobat petani porang di seluruh Nusantara, semoga di kesempatan ini sobat selalu diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani serta dilancarkan dalam segala aktivitas tentunya. Tentunya maaf sebelum lanjut videonya untuk like, komen dan subscribe di channel saya supaya kita saling bisa sharing budidaya seputar tentang porang. Di kesempatan kali ini tentunya porang dalam perkembangan dalam satu siklus itu tidak akan sama, yaitu dormannya juga tidak akan sama, masa pertumbuhannya juga tidak akan sama. Jadi ketika lahan di belakang saya tentunya seperti ini, tidak ada gulutannya, tentunya dengan sangat mempersulit kita dalam masa pemanenan tentunya pemirsa. Untuk lebih jelas yuk kita cek ke lokasi. Ini adalah contoh lokasi pemirsa yang ada di hadapan saya ini. Ini adalah contoh lokasi kurang lebih luas area 1 hektar. Dengan keadaan porang yang sudah dorman hampir 85% dorman secara total pemirsa. Yaitu di dalam dorman porang yang tidak akan sama, tentunya kita pun penanaman juga tidak akan sama masa tumbuhnya. Begitu juga dengan masa dorman si porang pun juga akan sama. Beda dengan lahan yang kiranya udah ada bedengan atau gulutannya, itu akan sangat mudah sekali dalam kita waktu pemanenan. Dengan jarak yang sudah kita tentukan, ataupun itu jaraknya 25 cm ataupun 50, itu sudah bisa kita tentukan kalau kita lahan dengan keadaan yang sudah ada gulutannya atau bedengan. Lain halnya dengan lahan seperti ini pemirsa. Tentunya sobat petani porang di seluruh Nusantara, petani pemula ataupun yang baru mengenal porang, baru tanam, tentunya tidak akan semua lahannya itu bisa diolah secara bagus. Tentunya masih ada sebagian yang cara penanamannya menggunakan cara manual, yaitu dengan dikoak ataupun dengan digulut menggunakan manual. Jadi kalau memang lahannya tidak ada gulutannya, contoh seperti ini pemirsa, ini dapat kita lihat ini akan sulit sekali karena dormannya tidak akan sama, akan sulit sekali kita untuk masa-masa pemanenan nanti. Dan ini adalah satu trik yang sangat sederhana sekali yang saya bagikan, contoh seperti ini pemirsa, yaitu kita setiap keliling lokasi dalam waktu pemanenan katak, tentunya dalam 2 hari sekali ataupun 3 hari, kita akan menjumpai porang yang sudah roboh ataupun ambles, contohnya seperti ini pemirsa. Ini contohnya seperti ini pemirsa. Contoh seperti ini. Contoh seperti ini porang udah dorman secara alami dan total. Ini katanya juga udah pada ini, udah pada ambruk di lokasi, contohnya seperti ini. Jadi kita sambil memungut kataknya, kita juga sambil mengecek jadi pohon mana yang sudah mati total. Kemudian cara mengatasi antisipasinya, saya cukup menggunakan lidi ini ranting. Ini untuk mengatasi dari trik untuk mempermudah nanti dalam waktu pemanenan, kekiranya lahannya ini tidak menggunakan gulutan atau bedengan ataupun mulsa. Jadi cukup kita tancapkan aja ke samping ini, samping dari batang udah dorman ini pemirsa. Ini udah dorman, kita tancapkan di samping seperti ini.
jangan sampai lurus. Kalau lurus nanti akan kena umbinya, juga akan luka. Nah, jadi kita keliling, contoh seperti ini yang sudah saya tandai, ini kayak gini sudah saya tandai ya. Ini akan mempermudah nanti apabila kita waktu pemanenan, karena dorman si porang itu tidak akan sama. Contoh seperti ini. Ini adalah trik cara sederhana, dan cara ini sangat membantu kita pada waktu pemanenan, supaya kita waktu pemanenan nanti contoh seperti ini. Nah, ini yang udah pada dorman, ini batangnya pemirsa, ini pemirsa batangnya kayak ini udah saya tandai. Jadi nanti sewaktu pemanenan nanti itu kita tidak akan kesulitan untuk memanen karena udah kita tandai, tiap batang udah kita tandai menggunakan ini apa pemirsa, menggunakan kayu ataupun ranting seperti ini pemirsa. Nah, seperti ini udah kita tandai. Nah, nanti kalau kita tidak tandai pemirsa, ini akan mempersulit dan akan mengakibatkan cara panen begitu susah, dan pada akhirnya nanti apabila kita tidak tandai, nanti dalam pemanenan kita akan susah, dan akibatnya nanti apabila itu akan kena cangkul atau apa, karena posisi umbi contoh seperti ini tidak akan kelihatan karena batangnya sudah busuk. Ini pemirsa, contoh seperti ini saya akan tandai di sini. Jangan terlalu mepet dengan batang, nanti kena umbinya akan luka. Seperti ini pemirsa ya. Jadi sangat simpel, sangat sederhana sekali, cukup kita tandai di samping, ingat pemirsa ya, di samping, nantinya di samping pangkal batang, contoh seperti ini. Nah, tadi di samping pangkal batang, jangan sampai lurus ke batang, nanti akan luka umbinya. Nah, ini adalah cara trik saya secara sederhana. Semoga trik ini bermanfaat dan juga bisa dipraktekkan dalam yang lahannya kiranya tidak bisa diolah secara manual secara bagus. Jadi jika tandai seperti itu, jadi ini cara ini untuk mempermudah kita dalam pemanenan nanti, karena kita tahu bahwa porang itu tidak akan sama masa dormannya ataupun masa tumbuhnya. Mungkin video ini semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf pemirsa. Salam porang Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.